Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Heni. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Gaya dalam bernyanyi, sebenarnya seperti apa sih gaya itu? Nah, gaya dalam bernyanyi itu adalah suatu cara bernyanyi yang menjadi ciri seseorang dalam membawakan sebuah lagu sesuai dengan jenis lagunya. Lalu menyanyi itu apa sih? Menyanyi merupakan sebuah aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Tentu kita semua suka ya mendengarkan nyanyian, tapi belum tentu kita suka bernyanyi. Lalu dengan bernyanyi itu kita dapat mengungkapkan perasaan melalui nada-nada dan irama serta kata-kata. Nah, ada yang menyanyi yang dilakukan dengan unisono, tapi ada juga yang dilakukan dengan membentuk vokal group. Lalu tentang lagu daerah itu apa sih? Jadi lagu daerah itu adalah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer karena dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun dari rakyat lain. Tentu kita pernah menyanyikan lagu daerah dari daerah lain. Walaupun kita tidak tahu apa artinya sebenarnya, tapi kita bisa menyanyikan lagu itu. Itulah yang disebut dengan lagu daerah. Lalu fungsinya lagu daerah untuk apa? Yang pertama, sebagai pengiring dalam upacara adat atau suatu tradisi. Lalu sebagai pengiring tarian dan pertunjukan. Yang ketiga, sebagai media permainan. Yang keempat, sebagai media komunikasi. Dan yang kelima, sebagai media penerangan. Nah, di sini nih kita bisa tahu dari fungsi-fungsi lagu daerah ini. Tentu dekat dengan kita, dekat dengan tempat sepermainan kita. Kita mengenalnya dari kita masih anak-anak. Nah, di sini semua fungsinya itu merupakan fungsi yang dekat dengan kita. Lalu ciri-cirinya gimana sih lagu daerah itu? Lagu daerah itu ciri-cirinya lirik lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Yang kedua, lagu daerah ini diwariskan secara temurun-temurun dengan tradisi lisan. Lalu daerah ini pada umumnya tidak diketahui sebenarnya siapa sih penciptanya atau lebih kita kenal dengan anonim. Nah, lagu daerah ini juga pada umumnya memiliki 2 hingga 8 bait syair, namun terdapat lagu daerah yang menggunakan syair berbeda pada setiap perulangannya. Jadi lagu daerah itu lebih bebas, tidak ada ketentuannya yang pakem seperti apa, hanya kebiasaan dari si pembuatnya. Nah, biasanya lagu daerah ini punya beberapa versi yang di daerahnya tuh berbeda walaupun dalam satu etnis. Nah, ini disebabkan karena cara penyebaran lagu daerah dilakukan dari mulut ke mulut. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat dari contohnya ini ya. Misalnya seperti lagu Ampar-Ampar Pisang, ada yang dinyanyikan versi Sulawesi dan ada yang dinyanyikan dengan versi Makassar. Seperti itu. Lalu jenis lagu daerah seperti apa? Yang pertama adalah musik rakyat, yang kedua adalah musik klasik. Kita bahas yang pertama tentang musik rakyat. Musik rakyat merupakan musik tradisi yang lahir dan berkembang di masyarakat biasa. Biasanya di masyarakat pedesaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat biasa. Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Kita lihat di sini, ini adalah salah satu pertunjukan musik yang asalnya dari Banjar. Nah,
Musik ini alat-alatnya sebenarnya sederhana. Dia asalnya dari pedesaan. Ini adalah alat musik yang bernama apa? Mandolin. Alat musik ini sebenarnya adalah alat musik tradisi, tapi sudah dimodifikasi menjadi gitar yang lebih modern agar bisa dimainkan dengan lebih mudah dan bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya tentang musik klasik. Kita pasti sering dengar ya musik klasik itu. Musik klasik itu adalah sebuah musik tradisi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan kerajaan. Biasanya dikembangkan oleh golongan kerajaan atau istana pada suatu daerah. Nah, misalnya kalau di Indonesia tuh kita kenal dengan musik gamelan. Gamelan itu awalnya dimainkan di kerajaan untuk menghibur para raja dan tamu. Dan kalau di mancanegara sendiri, musik klasik itu juga sangat terkenal dengan permainan alat-alat musik seperti harpa, biola, dan sebagainya. Nah, lalu gimana sih cara menyanyikan lagu daerah yang benar? Caranya adalah yang pertama kita menyanyikan dengan unisono. Kalian sudah tahu belum apa unisono itu? Unisono. Uni artinya satu dan sono artinya suara. Nah, dengan demikian bernyanyi unisono adalah salah satu kegiatan olah suara dalam jumlah banyak orang. Menyanyikan sebuah lagu perlu menerapkan latihan vokal agar dapat menyesuaikan tinggi rendahnya nada sehingga dapat selaras antara nada dan suara. Nah, ini butuh latihan yang cukup. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Memang benar menyanyi itu adalah bakat, tetapi kita juga bisa melatih kemampuan bernyanyi kita agar kita bisa memahami tinggi rendahnya nada. Caranya gimana? Kita harus sering mendengarkan lagu dan sering bernyanyi dengan nada yang tepat. Lalu contohnya selain unisono ada vokal group. Vokal group itu kelompok yang terdiri dari beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda, antara lain sopran, alto, tenor, dan bass. Contohnya kelompok vokal yang ada di gereja, boyband atau girl band. Kalian pasti pernah dengar ada namanya suara wanita rendah, pria rendah, lalu suara wanita tinggi, dan suara pria tinggi. Itu yang disebut dengan sopran, alto, tenor, dan bass. Lalu teknik dalam bernyanyi itu seperti apa sih? Yang pertama, kita harus menggunakan intonasi yang baik. Selanjutnya, artikulasi, berarti artikulasinya itu juga harus jelas. Selanjutnya, kita harus berlatih juga pernapasan. Nah, dalam bernyanyi itu ada beberapa pernapasan yang harus kita latih. Misalnya pernapasan dari perut atau cara mengeluarkan suara agar kita tidak sampai batuk atau kehilangan suara pada saat nadanya tinggi. Seperti itu. Yang terakhir adalah frasering, di mana kita harus fase berhenti untuk mengambil nafas atau fase untuk berhenti untuk bernyanyi nadanya lebih rendah atau lebih tinggi. Lalu sekarang kalau materinya sudah, berarti kita lanjut ke tugas. Siap ya? Yang pertama, sebelum mengerjakan tugas, tolong disiapkan buku, kertas, atau alat tulisnya ya. Tugas yang pertama, tuliskan dulu nama kelas dan absen kalian. Jawab 5 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah musik rakyat dan musik klasik itu? Kalian bisa sebutkan perbedaannya itu apa? Lalu, mengapa kalian harus belajar menyanyikan lagu daerah? Dan yang ketiga, apakah perbedaan bernyanyi dengan unisono dan vokal group? Yang keempat, sebutkan 10 lagu daerah dan daerah asal yang kamu ketahui. Yang kelima, sebutkan teknik dalam bernyanyi lagu daerah.
disebutkan dan dijelaskan ya sebenarnya teknik yang tepat itu seperti apa. Nah, ini tugas yang pertama. Ada tugas yang kedua. Sudah siap ya? Tugas yang kedua ini saya minta sebelumnya kita harus mencari dulu satu lagu daerah yang bisa kamu nyanyikan. Kemudian kamu tuliskan lirik lagunya dan cari makna lagu. Makna lagu itu seperti apa sih? Makna lagu itu contohnya seperti ini. Misalnya kamu sudah tahu lagu yang akan kamu nyanyikan adalah lagu daerah Suwe Ora Jamu. Nah, kamu tuliskan liriknya Suwe Ora Jamu seperti apa dan maknanya kamu bisa cari dari intinya dari liriknya. Suwe Ora Jamu, lama tidak bertemu, berarti cerita tentang seseorang yang sudah lama tidak bertemu dengan orang yang dirindukannya dan dia menyanyikan lagu itu untuk mengungkapkan rasa rindunya pada orang tersebut. Itu contohnya. Lalu yang ketiga tugasnya saya itu ingin kalian berlatih untuk menyanyi lagu daerah secara unisono. Nah, bernyanyi secara unisono ini bisa dilakukan individu atau berkelompok. Dengan syarat jika dilakukan secara berkelompok, satu kelompok maksimal adalah 4 orang. Tetapi jika kamu keberatan dan ingin melakukan duet atau bernyanyi 2 orang saja juga boleh. Tapi jika kamu keberatan lagi dan ingin menyanyikan sendiri, itu juga boleh.